Hai guys, welcome back to my YouTube channel Sang Trio Perfume bersama gua Trio dan Sushi. Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas bintang utama dari YSL Perfume yang untuk perempuan. Inilah tiang dari YSL Perfume, yaitu Libre. Itu pronounce Hindonya ya. Kalau pronounce dari French, kalau aku nggak salah juga nih kayak gini, Libre, Libre. Jadi re-nya tuh kayak di langit-langit itu nyangkutnya. Tapi ada juga yang nyebut kayak lip. Cuman gitu doang. Banyak pronounce lah. Tapi yang namanya kita ya, kita baca aja kan Libre. Nah, di sini gue punya yang Libre Eau de Parfum Intense. Ini gue beli yang 90 ml yang full bottle, yang big bottle, big size. Nah, kemarin gue jalan-jalan ke Isetan. Emang rencana gue mau ngebeli si YSL ya, tapi niat gue memang YSL Intense ini. Karena dia merupakan tipikal parfum yang kayak bossy, classy, yang luxury, yang kayak bos-bos make yang kayak gitulah guys. Jadi si YSL ini kayak parfumnya bos-bos, eksekutif, CEO, yang kalangan atas gitulah, yang make yang kayak gini, yang bold, yang intense sesuai namanya, yang overpower. Pokoknya segalanya yang intens lah, yang cocok dipakai oleh ya atasan juga. Nah, gue langsung beli si YSL Libre Intense ini. Nah, kebetulan juga ada yang request yang mau dikennya. Jadi bagi kalian yang pengen diken perfume, yang nggak mau beli full bottle, takut menyesal kayak ini, kalian beli 2 juta something, ternyata kalian nggak suka wanginya, kan menyesal nanti belinya. Nah, boleh datang ke gua, boleh datang ke Sang Trio Perfume, Instagramnya boleh DM di sana, dan gua bakalan alokasikan waktu untuk kirim ke Indonesia. Mostly gua bakalan adakan pengiriman tuh sekali sebulan gitu guys. Jadi per bulan gue bakal kirim ke Indonesia. Jadi ongkirnya tuh kayak cuman dari Padang, Padang tepatnya. Nah, disitulah starting untuk ongkirnya guys. Kalau yang dari Malaysia itu free. Ya, kesan pertama gue juga pas nge-sniff si Libre Intense ini guys, kayak wow, mewah, kayak mahal gitu loh. Biarpun gimana ya, scentnya itu dibilang gak yang terlalu unik, tapi dari ingredient scentnya gue bisa nge-sniff kayak ini lavendernya mahal, vanilanya yang mahal, tong kabinnya mahal, kayak gitu yang ada di otak gua. Jadi ini tercium luxury di otak gua. Nah, langsung saja di video kali ini kita bakalan kupas tuntas si Libre Intense ini guys. Dan sebelum itu, simak dulu video unboxing dari si Libre Intense ini guys. Check this out.
Nah, kurang lebih begitulah proses unboxing dari si YSL Libre EDP Intense ini guys. Tengok botolnya guys, super luxury, kayak botol mewah kali. Gue suka botolnya, simple kan. Ini definisi simple botol, cuman petak doang. Dan ini ada kayak logonya dia, YSL. Dan ini 3 dimensi loh. Ini timbul, ini dari metalik itu, bukan dari plastik-plastikan, ini metalik. Dan di sini kayak ada shape-nya gitu guys. Ada kayak apa ya, cekungan karena huruf Y. Dia kan Y, ini cekungan. Jadi kayak simple tapi elegan. Itu bagian depan, bagian sampingnya ya sambungan dari SL ini tadi, belakang kosong. Dan di bagian bawah ya nih, seperti biasa ada badge code dan sedikit informasi tentang si YSL ini. Untuk cap dia plastik, ini ringan. Tapi modelnya gue suka lagi. Ini kayak ada shape-nya gitu, bukan petak biasa aja. Ini kayak vintage thing bagi gue. Untuk botolnya nih, tutupnya. Dan di lehernya nih kayak ada kalung gitu guys. Dikalungkan dengan kayak rantai gitu. Tuh. Tapi botolnya apa ya, fingerprint kali. Mudah kali untuk nempel fingerprint. But it's okay, bisa dihilangkan dengan cepat. Nah, itu untuk presentation dari Libre. Dan selain yang ini yang 90 ml yang full size. Actually dia punya 3 size, 30 ml, 50 ml dan 90 ml untuk Libre series. Baik itu yang EDT, EDP, yang Intense atau Le Parfum, semua size-nya sama, ada 3 size. Dan ini miniatur. Miniatur ini biasanya dikasih kalau misalkan kalian ada dapat paketan kayak gini, gift set. Nih. Nah, gue dapat gift set yang ada pouch untuk men. Ya, pouch normal lah guys, nothing special. Dengan quality nggak yang kayak fashionnya si YSL. Kalau misalkan dikasih yang fashionnya YSL, mungkin lebih mahal tasnya dibanding parfumnya. That's why kayak ya sekedar tas lah itu. Dan miniatur gue dapat di sini YSL juga. Dan ditambah dengan 2 vial nih. Vial nih yang 1 million, yang ini dengan yang ini. Dan ya that's all untuk gift set kali ini. Jadi biasanya kalau misalkan udah mau Natalan begini, para toko parfum itu berlomba-lomba untuk ngejual gift set dengan promotion gitulah guys. Nah, jadi kalian beli full botol, kalian bakalan dapat yang kayak beginian. Dia kasih complimentary gift kayak gitu kalau misalkan mau Natalan kayak gini. Nah, si YSL ini gue dapat dengan harga Rp645, yang mana harganya persis sama dengan EDP. Tapi kenapa gue ambil yang EDP Intense ini? Nah, jadi sedikit cerita. Pas gue nyampe di YSL dari dahulu kala ya, sebelum gue nge-sniff yang ini, gue nge-sniff yang si Libre EDP doang. Itu gue ngerasa kayak apa ya, ini terlalu generic, terlalu simple, boring, nothing special lah. Mungkin bagi kalian yang pecinta lavender dengan musky, mungkin bakalan suka dengan yang EDP. Itu benar-benar standar perfume gitu, tapi ya karena YSL dan nggak neko-neko parfum, that's why banyak yang suka itu juga. Dan gue pun karena mulai suka dengan musk, gue mulai kayak ngelirik yang EDP itu. Karena dia best note dia musk dan itu merupakan main actor juga di EDP, gue mulai kayak belajar mencintai si EDP. Tapi setelah gue sniff yang EDP Intense, oke, yang ini ini tipikal gua yang Garmon, yang vanilla, lavendernya masih ada di sini. Ini lebih seduktif, lebih kayak nggak ngebosanin kayak si EDP version. Nah, that's why gua suka yang ini. Ini gua sniff ya, pas gua datang ke YSL store, di sini EDP, ini di sini EDP Intense. Itu ya pas awal pertama sniff gua jatuh cintanya dengan yang ini. Ini kayak sedikit glowing lah kalau di hidung gua. Kalau misalkan kita spraykan dia di awal dan kita langsung cium, ini kayak sedikit bikin pusing. Sprayer dia bagus. Nah, langsung kalian gini kan, ya ini agak sedikit overpower. Bagi gua aja ini udah kayak too strong. Apalagi bagi kalian yang notabene-nya baru masuk ke dunia parfum, langsung nge-sniff EDP Intense ini, kalian bakal ngerasa pusing, agak nek gitu guys. Tapi setelah nyampe ke middle notes, setelah 2 jam, 3 jam gua tinggalin, gua langsung nge-sniff kayak kiri kanan, gue jatuh cintanya langsung ke yang ini. Tanpa neko-neko, setelah 30 menitan ke atas, setelah muncul middle note dari yang ini, setelah vanilanya tuh muncul, tong kabinnya, gue langsung jatuh cinta dengan si EDP Intense. Ini kayak normal, kayak gitu-gitu juga wanginya.
lavender too strong di sini, adanya si bergamot ya, a bit fresh, that's why gue suka yang di atasnya ini, dan ujungnya ditambah dengan musky. Dah itu aja bintang utama dari EDP. Dan gue ngerasa pun pas udah 3-4 jaman yang ini udah mulai hilang dari kulit gue, sementara yang ini masih ngeproject. Jadi kayak kalau misalkan kita pakai parfum ya, kalau misalkan kita bisa nge-sniff parfum kita itu tersendiri, berarti dia masih nge-project guys. Nah itu yang terjadi dengan si EDP Intense ini. Dan makin ke bawah gue makin suka dengan wanginya. Dengan adanya timbul si tongkabin yang bikin ini sedikit warm, ditambah dengan vanilanya benar-benar main aktor di sini. Lavendernya masih ada di sini, masih linger. Si lavendernya nih kayak bukan pemeran utamanya, tapi dia masih ada di lingkaran parfumnya itu. Dia nggak lari, tapi dia masih ada, tapi digantikan oleh si vanila dan tongkabin sebagai tiangnya. Nah kayak gitu yang gue sniff di si EDP ini. Gue ngerasain makin ke ujung makin enak guys. Ini ya yang pas gue semprotkan 1 jam lalu, dan ini yang barusan. Ini masih too strong karena cuma berapa menit. Ini di launching pada tahun 2020 kalau aku nggak salah ya. Ya ini setelah yang EDP version. Lucunya YSL Libre ini dia ngeluarin EDP dulu. Kalau orang lain kan ngeluarin EDT dulu, tapi dia ngeluarin EDP. Lalu keluarlah yang Intense. Intense nih kayak membenahi yang EDP. Apa yang kurang di EDP dia tambah di Intense. Kayak dia nambah note si tongkabin di sini, kayak dia memperkuat si vanilanya, tapi lavender sebagai DNA-nya nggak hilang. Itu yang terjadi di Intense. Lalu dia ngeluarin yang Le Parfum. Le Parfum ini lebih complicated lagi, lebih warm lagi dibandingkan yang ini. Gua ngerasa dia lebih kayak mirip dengan ini, tapi lebih bold lagi. Itu yang ada di hidung gue ya, karena dia menambahkan kayak honey, something sweet, dan ada si saffron. Saffron ini merupakan tipikal ingredients yang prominent, yang overpower dalam sebuah parfum. Itu yang ada di hidung gue untuk si saffron. Nah barulah keluar yang si Eau de Toilette. Eau de Toilette apa Le Parfum dulu ya? Antara dua inilah yang paling akhir ya. Kayak lucu gitu loh. Harusnya kan EDP dulu, habis itu diperkuat. Ini enggak. Udah EDP, diperkuat lagi, dipersoftkan. Dikeluarkan something yang like dari si Libre ini. Nah itu sedikit cerita. Nah untuk notes, di top notes dia punya lavender, bergamot, dan mandarin orange. Nah yang prominent di top notes, kalian bakalan ngerasain juicy mandarin orange. Gua nggak ngerasain terlalu si bergamot, kayak nggak ada bergamotnya. Gua ngerasain freshnya nggak terlalu fresh kayak EDP di sini. Ini langsung juicy mandarin orange yang something bittersweet gitu. Lalu ditambah dengan lavender. Lavendernya dari atas udah bisa di sniff. Dan untuk middle notes dia punya lavender lagi, orange blossom, jasmine sambak, dan orchid. Nah di sini masih juga ada DNA dari yang EDP, dia bawa lagi si white floral, dan lavendernya masih ada. Lavender ini bakalan ada dari awal sampai akhir parfum ini habis, dia bakalan tetap ada di sana. Tapi tetap yang menguasai di sini adalah something gourmand yang sweet, creamy vanilla, dan tongkabin yang warm. Itulah yang akan menguasai parfum ini. Nah untuk base note dia punya Madagascar vanilla, tongkabin, vetiver, dan ambergris. Nah itulah yang ada di base note dan merupakan beberapa penguasa dari parfum ini. Jadi ya untuk si EDP Intense ini kalian bakalan dapatin yang lebih sedaktif, yang lebih intens, yang lebih bossy, yang lebih ya overpower. Di sini semuanya ada di Intense. That's why namanya Intense. Nah sekarang kita ngomongin SPL, Sillage, Projection, and Longevity. Tiga-tiganya gue bisa bilang beast, gila-gilaan untuk tiga ini. Untuk projection ini lumayan nge-project terus, biarpun kalian udah pakai 4 jam ke atas, dia still project. Orang yang ada di sekitar kalian masih tanda kalian pakai parfum ini. Kalau untuk longevity nggak usah ditanya, gue semprotkan ke baju gue 2 hari nggak hilang wanginya. Nah itu kekuatan dari longevity dia. Ini benar-benar beast longevity lah, eternal bisa gue bilang untuk longevity. Nah seperti yang gue bilang tadi, ya ini kayak bikin glowing, kayak bikin kalian enek di awal, kayak bisa bikin kalian sakit kepala, pusing. Tapi itu cuman bertahan 10 menitan lah. Jadi setelah 10 menit nyampe ke middle notes, ini bakalan enak. Untuk occasion, ini winter killer, cocok kali dipakai musim dingin atau daerah kalian dingin, pakai yang ini. Ini bakalan lebih enak lagi. Gue ngebayangin ini kayak
di musim hujan, dingin, kalian pakai yang ini cocok kali. Nah, jangan pakai di panas-panasan. Itu aja syaratnya, jangan pakai di panas-panasan. Nanti kalian sakit kepala, kalian bakalan enak sendiri. Gue pribadi, gue pakai ini it's okay, tapi gue bakalan pakai di malam hari. Nah, kalau untuk price value, ya gue dapat 645 ringgit. Kalau di Indo kan itu sekitar berapa ya? 645 kali 3.500, 2 juta lebih lah. Nah, sekitaran itulah ya. Nah, sekian informasi tentang YSL Libre Lip EDP Intense ini. Kita jumpa di next video guys. Akhir kata is sayonara.